Silakan duduk, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Selalu merupakan suatu kehormatan saya boleh mengisi di gereja ini. Saya selalu dan teringat karena saya punya catatan yang sungguh lengkap. Saya nyatakan gereja ini adalah a family church, katakan amin. Gereja yang sangat berkeluargaan, kuat sekali kasihnya, betul-betul indah di tempat ini, amin. Maka Bapak Ibu boleh kita lihat sejenak, karena ini ada 2 sesi, saya akan mengisi berikutnya lagi. Dan Tuhan Yesus itu amat sangat baik. Kita saat ini lagi banyak berurusan dengan masalah kedagingan. Maksudnya, menjelang lebaran harga daging tidak pernah menentu, haleluya. Nah, saudara perlu memahami situasi kondisi yang kayak begini sering menjadi suatu tantangan bagi kita semua. Saya banyak berkecimpung di dunia usaha, di dunia marketplace. Dan kemanapun saya keliling, saya seringkali dipanggilnya sebagai seorang motivator. Dan perusahaan-perusahaan banyak memberi suatu motivasi di dalam perusahaannya. Tapi ada satu hal yang saya memahami di sini, waktu saya berdoa, saya sudah memiliki segala macam peralatan maupun juga materi untuk sesuatu yang sifatnya memotivasi. Tapi Tuhan akhir-akhir ini bicara soal yang lain. Tuhan berkata tidak perlu motivasi, yang mereka butuh adalah intim bersama Dia. Yang setuju katakan amin. Dan ini berlaku bagi kita semua saat ini, apapun tantangan saudara, dimanapun saudara berada dalam pekerjaan saudara, get closer, intimate with God. Lebih intim bersama Dia. Mari kita lihat sama-sama, karena hari ini kita semua akan dimanjakan melalui multimedia. Ada firman Tuhan, ada pengajarannya, yang mau katakan amin. Dan juga hari ini saya sudah siapkan ada 2 video klip. Satu yang disebut dengan, boleh sama-sama katakan perumpamaan. Tuhan Yesus di dalam pengajarannya selalu banyak memberikan perumpamaan. Maka ada hal-hal yang nanti sifatnya untuk supaya kita bisa nangkep bersama, suasana akan berubah. Dan situasi kondisi akan kita ikuti seturut dengan kehendaknya. Judulnya hari ini adalah intim dengan Tuhan. Katakan intim dengan Tuhan. Sekali lagi intim dengan Tuhan. Nah saudara, kemanapun kita pergi, laporannya ada kecenderungan sama. Keadaan ekonomi nggak menarik, bisnis susah. Saya banyak memberi seminar untuk menyampaikan ke beberapa peserta perusahaan yang harus mem-PHK, bukan jumlahnya puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan. Ini tidak menarik, walaupun seketika mereka mendapatkan satu paket, tetapi itu satu dari sekian banyak. Beberapa kantor cabang harus ditutup, dan juga beberapa investasi luar harus ditunda. Nah untuk itu kita melihat karena situasinya nggak menarik di sana, dan kalau kita membuka internet muncul selalu istilahnya VUCA, V-U-C-A, V adalah volatility, keadaannya berubah mendadak, U-nya itu adalah uncertainty, tidak pernah pasti, C-nya adalah complexity, rumitnya bukan main, A-nya adalah ambiguity yang memiliki makna ganda. Itu yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah untuk itu Tuhan meminta kepada kita semua, biarlah pesan ini menjadi rema bagi kita semua. Sekali lagi katakan intim dengan Tuhan. Pada waktu saudara membacanya, saudara mengatakan bahwa yes, itulah yang aku butuhkan. Lebih intim lagi dengan Dia. Makin intim lagi dengan Dia, tidak ada ngeluh soal pembokat pulang kampung. Katakan amin. Haleluya. Maka kita boleh lihat pengembangannya seperti apa. Di kitab Kejadian 5, dikatakan sini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Kalau saudara membaca seluruh Kejadian 5, di sana membicarakan soal Henok dengan keturunannya semua begitu intim dengan Allah. Karena begitu intimnya, maka semuanya masuk dalam perkenanan Tuhan. Nah saudara, sesuai dengan pesan daripada Gembala Pembina, kita selalu ingin mencoba menangkap pesan-pesannya. Baru tadi kita mengikuti pastor's message, dan baru kemarin kita mengikuti doa pengerja para pemimpin. Nah kita lihat di sini berikutnya Kisah Para Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji nama Tuhan Yesus. Nah saudara, saya sudah rekam di sini ada 22 slides. Dan pesan Tuhan kuat sekali. Ini sekarang kita memasuki dalam putaran pembelajaran terus ditingkatkan.
Kalau nanti ada saudara yang berkenan untuk mendapatkan copy slides-nya, dengan senang hati silakan, sudah terekam di belakang, nanti boleh dikoordinir melalui semua tim pengerja yang ada di tempat ini. Kristus itu harus tinggal. Pesan yang kuat sekali adalah di mana hanya dialah yang maha tahu apapun perbuatan kita yang baik maupun tidak. Tetapi ada satu fenomena yang menarik. Kita semua kalau mengikuti berita apa yang terjadi dengan Inggris, kita mengikuti berita dampaknya kemanapun yang ada di beberapa negara Eropa, dampak hubungan dagang dengan negara-negara yang lain, apa yang terjadi di negara adik kuasa Amerika, apa yang terjadi dengan China dan juga Rusia, dan tentunya Indonesia lebih banyak sifatnya menanti untuk pihak ketiga. Di sini dikatakan gereja punya peran penting dan tidak boleh pesimis. Saya sangat bersyukur kemarin pada waktu Pak Niko menyatakan bahwa adanya 5 generasi, puji nama Tuhan, saya juga mengajar yang berkaitan dengan memahami beda generasi di Indonesia. Ada beberapa istilah, semua yang dikemukakan oleh Pak Niko kemarin, jabarannya persis, maka itu adalah konfirmasi memang demikian adanya. Kita awali dengan tradisionalis, yang paling usia lanjut itu istilahnya beda, tapi sebutannya adalah tradisionalis. Dan berikutnya adalah baby boomers, saya masuk kategori baby boomers, puji nama Tuhan Yesus. Ada Gen X, Gen Y, kemudian Gen Z atau the millennials. Komunikasi sangat rumit dan komunikasi sangat penuh dengan tantangan satu sama lain. Dan juga di dalam pembelajaran itu nanti suatu ketika nanti boleh di-sharingkan, di mana dengan memahami beda generasi, setiap generasi memiliki suatu tuntutan yang beda-beda, prioritasnya beda-beda, tantangannya beda-beda. Lalu kita mengharapkan rumusnya itu seperti apa. Karena si iblis hanya datang untuk menipu, membunuh, dan membinasakan. Nah untuk itu kita lihat demikian, dengan firman Tuhan yang dikatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan. Kata waktu pemulihan itu hanya Dia sendiri yang maha mengetahui. Sering kita mendengar, saudara, bahwa ayatnya yang sangat kita sering diungkapkan, yaitu Matius 24:42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dengan kejadian fenomena di belahan dunia ini, semua mengaitkan dan juga semua menghubungkan dengan ini jangan-jangan akhir zaman. Itu sudah kita dengar beberapa puluh tahun yang lalu. Ini jangan-jangan ada satu tanda yang unik banget, kok jadi kayak begini modelnya. Dan juga sudah dengan proses the chip yang ditanamkan juga suatu fenomena. Situasi kondisi demikian. Lalu dikatakan kita harus berjaga-jaga. Ayat ini kan sudah ada lama. Tapi dikatakan sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi makin ke sini kok kita makin diingatkan. Apapun perbuatan kita, kondisi kita, makin diingatkan. Berjaga-jagalah. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus berjaga-jaga? Lalu waktu kita renungkan kembali, Tuhan juga menjawab, dan kita perlu simak baik-baik, kitab Wahyu 3 ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firmanku, katakan amin, untuk tekun menantikan aku, katakan amin, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi ini. Yang mengerti diberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara, situasinya nggak menarik, kondisinya nggak menunjang, tapi karena kita menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Dia, maka Dia berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan. Kita ada di tengah-tengah ini saat ini. Kita ada di tengah-tengah penuh dengan tantangan. Baik itu masalah ekonomi, politik, budaya, baik itu menyangkut soal kesehatan kita, penuh sekali dengan tantangan yang ada. Untuk itu kita harus kembali ke basic. Nah saudara semua tahu bahwa saya tadinya dari seberang. Dan Tuhan izinkan akhir-akhir ini saya banyak harus urusan dengan orang seberang. Untuk memberitakan berita baik, berita keselamatan. Tidak mudah adanya. Tetapi satu hal yang penuh dengan tantangan, selalu minta hikmat Tuhan. Kita lihat tulisan berikut ini. Anda tidak ditempatkan di bumi ini untuk menjadi tenar dan dapat diingat-ingat. Yang setuju katakan amin. Kita boleh berupaya, kita menjadi orang yang sangat tersohor, tapi tidak itu sebetulnya. Anda berada di bumi ini untuk menyiapkan kehidupan yang kekal. Yang mau katakan amin.
Maka tidak bicara soal temporary atau sementara yang ada di bumi ini. Kita lihat lagi tulisannya. Kita diciptakan untuk Tuhan, bukan sebaliknya. Dan kehidupan adalah mengizinkan Tuhan memakai kita untuk tujuannya. Katakan tujuannya. Seringkali kita meminta Tuhan untuk tujuan kita, untuk kepentingan kita. Tapi ini dipahami betul bahwa mengizinkan Tuhan memakai kita untuk tujuannya, bukan menggunakan Dia untuk tujuan kita. Yang mengerti diberkati sekali lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita terus minta Roh Kudus untuk mengupas satu persatu sehingga kita paham betul. Maka kesimpulannya adalah demikian. Berikutnya, Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Katakan oleh Tuhan. Untuk Tuhan. Sekali lagi oleh Tuhan. Untuk Tuhan. Nah, seringkali kita diciptakan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Untuk diriku. Salah besar. Salah besar. Ini yang seringkali kita kejebak. Maka kita sering kecewa. Diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Back to Him. Sampai Anda memahami hal ini, kehidupan tidak akan pernah masuk akal. Nggak pernah puas, nggak pernah mensyukuri, dan selalu banyak saja yang tidak pernah terpenuhi. Sekali lagi, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan, saudara sudah merespon dengan baik. Karena pepatah kuno berkata, kalau saya mendengar saya bisa lupa, saya melihat saya bisa ingat. Tapi kalau saya melakukan, saya akan mengerti. Maka pada waktu saudara melakukannya, mengkonfirmasi, melepaskan, tambah sejengkal, lepaskan dari isi perut saudara, itu akan terjadi suatu dampak yang berbeda. Puji nama Tuhan Yesus. Katakan percaya. Katakan percaya. Ini adalah kata kuncinya. Berikutnya. Orang percaya akan memperoleh pengharapan dan damai sejahtera karena Tuhan. Saudara, di sana ada banner. 2016, tahun pembebasan seutuhnya. Saudara melihat, saudara membaca, saudara mengerti. Tapi selama saudara tidak percaya, tidak terjadi apa-apa. Kata kuncinya adalah percaya. Saya pernah bagikan di sini, definisi saya percaya adalah 50% mulut, 50% hati. 50% mulut itu berkata-kata, hati adalah percaya, ini katakan solid, 100% percaya. Saudara percaya 2016, tahun pembebasan seutuhnya? Saudara percaya sudah disembuhkan? Percaya mujizat masih ada dan pasti terjadi? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tetapi hal ini seringkali kita berseberangan, bertentangan. Galatia 3 ayat 3 berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita ini dalam bentuk proses. Katakan hidup adalah proses. Tapi seringkali manusia suka hasil, tapi Tuhan suka proses. Amin. Kita maunya instant, kita maunya microwave, proses jadi. Tapi Tuhan suka proses, dan Tuhan akan melihat bagaimana kita bereaksi terhadap proses itu. Kita boleh berkata, mengklaim bahwa saya adalah orang yang intim dengan Tuhan, tapi reaksinya tidak benar di hadapannya, maka nggak menarik. Lanjut. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Katakan amin. Karena saudara hidup, saya hidup, pasti ada tujuannya. Kalau hari ini kurang berkenan, ada tujuannya. Hari ini kecewa, ada tujuannya. Minggu yang lalu tertipu, ada tujuannya. Bulan yang lalu dibohongi, ada tujuannya. Hari ini diberkati pun ada tujuannya. Ada amin. Maka firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Puji nama Tuhan Yesus. Pasti semua ada tujuannya. Situasi yang saudara hadapi ada tujuannya. Ada catatan kecil Maliaki 3:3a. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Nah saudara, kalau ada tujuannya, seringkali kita tidak luput dengan masalah. Katakan masalah. Dan pertanyaannya adalah berapa lama kita harus bertahan dengan masalah ini. Karena masalah ini belum selesai, timbul masalah baru lagi. Perhatikan ayat ini, Maliaki 3:3a. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Saudara dan saya sedang diproses. Katakan amin. Katakan amin. Ada 3 ibu-ibu sedang bersekutu, Bible study, membaca ayat ini. Dia nggak ngerti. Maka satu-satunya jalan untuk mengerti adalah pergi ke tukang perak.
Dan kita semua tahu di kota gede ada tukang perak. Berangkatlah mereka ke tukang perak dan pelan-pelan masuk ke workshopnya di sana. Dan melihat ada seorang bapak-bapak sedang duduk dengan tulisan seolah-olah dia persis melakukan apa yang tertera dalam tulisan ini. Ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Lalu ketika ibunya mendekati bapak ini cuma tahu ada 3 ibu datang, tapi dia tetap fokus kepada perak ini. Saya mau kasih tahu, perak ini ibarat saudara dan saya, katakan amin. Prosesnya adalah pembakaran, yang mengerti katakan amin. Pembakaran bicara soal apa? Tantangan hidup saudara, masalah saudara. Pembakaran bicara soal panas, katakan panas. Oh, beratnya bukan main. Ini panasnya bukan main. Lalu salah satu ibu berkata pada bapak ini, Pak, apakah ini memang bapak lakukan? Saya harus memperhatikan setiap proses ini. Nah saudara, ketahuilah, kalaupun saudara diproses, saudara selalu diperhatikan oleh Bapa di sorga, katakan amin. Mungkin panas adanya, mungkin tidak enakan, tapi Bapak Maha tahu. Pada waktu diproses, Bapak ini berkata, saya harus meyakinkan suhunya yang pas. Kalau kelewat panas, dia meleleh. Kalau saudara mendapat tekanan yang kelewat besar, beratnya bukan main, maka saudara tidak mampu dan kalah. Tapi kalau kelewat dingin, hasilnya tidak sesuai dengan kehendakku. Kalau dingin, maka hasilnya dia bisa retak, dia bisa patah. Tapi perhatikan, waktu diproses, waktu panas, setiap bagian yang tidak penting dia buang sama si Bapak ini. Bapak di surga sedang melakukan proses untuk saudara dan saya. Kita sedang diproses, katakan amin. Waktu diproses kita mengatakan, terima kasih ya Abah, aku diproses, katakan amin. Maka pahamlah ketiga ibu ini. Kemudian mereka meninggalkan tempat. Waktu begitu mau keluar pintu, bapak ini mengatakan, ibu boleh kembali sini. Ada satu pesan yang ibu harus ketahui. Mereka kembali lagi. Ibu perlu merhatikan perak ini. Saya harus mengukur pas suhunya. Dan harus tepat sesuai dengan ukuran saya. Seperti Bapak di surga untuk saudara dan saya. Katakan amin. Tetapi ibu perlu mengetahui, perak ini tidak akan saya angkat. Sampai saya bisa melihat pantulan sinar muka saya di perak ini yang mengerti beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Come on. Ada amin. Ada amin. Di proses bersyukurlah. Dia ada tujuannya. Tidak sampai jatuh tergeletak. Sampai dia bisa melihat pantulan wajahnya di saudara. Ini adalah anak yang berkenan di hatiku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Katakan amin. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Oh haleluya. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Katakan rendah hati. Sengaja saya garis bawahi, katakan rendah hati. Haleluya. Nah saudara, setiap kali saya memberi pelatihan di beberapa perusahaan, saya mendeteksi 3 masalah pokok dari banyak para pemimpin. Ikuti saya. Gengsi, jaim, baper. Katakan amin. Gengsi, jaim, baper. Kita adalah satu tubuh Kristus, anak-anak Tuhan. Katakan kepada kanan, no gengsi, bilang. No jaim, no baper. Haleluya. Nah saudara, firman Tuhan pun berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Katakan amin. Yang miskin di hadapan Allah itu bicara soal those who humble themselves in the presence of the Lord. Amin. Yang mau rendah hati. Oh haleluya. Ini yang dibutuhkan untuk masuk dalam perkenanannya. Sebentar akan saya tayangkan satu video klip. Simak ini baik-baik. Mohon lampunya diredupkan dulu. Puji nama Tuhan Yesus. Saya kasih prolognya dulu. Ini dari American Factor atau American Got Talent ataupun juga Britain Got Talent, Indonesian Got Talent. Ada seorang anak kecil usia 13 tahun, nama Laura. Dia maju untuk di audisi. 2-3 kontestan sebelumnya gagal satu persatu. Lalu dia muncul. Kira-kira pikiran dia juga berikutnya untuk gagal. Tapi dia tetap fokus. Dia adalah anak yang manis dan rendah hati. Katakan manis. Katakan rendah hati. Manis. Rendah hati. Pada waktu video itu ditayangkan, maaf saya harus berkata terlebih dahulu, ruangan ini sudah ditutup, di cover dengan sound surround service. Multimedia dan juga sound nanti akan ditingkatkan lagi bergelegar di tempat ini.
Kalau saudara sudah melihat gelas-gelas pecah, maka kita meninggalkan tempat ini. Haleluya. Kita buka hati, kita ikuti multimedia, silakan. This is exciting. This is your interview. I'm so excited. National television. Oh, okay. Look at all these lights. Oh, look at this, Tony. I'm really nervous to perform and make sure that I don't make a mistake. I am Laura Breton. I'm 13 years old and I'm in 8th grade. Now, you know, one of our judges and the creator of this show, Simon Cowell, has discovered many singers. So are you nervous about singing in front of him? I am kind of nervous. If he doesn't like you, he will tell you the truth. Truth hurts, you know? Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe. I'm shaking, falling. What's your name in the middle? Tyler. Yeah, you shouldn't be singing. No, that's harsh. Okay, no. well, shouldn't be singing loudly. They were just very nervous. I don't very, care. Very, very I'm being nervous. honest with them. I don't want to say this was anywhere near good enough. And you've got to come back much better than that. I'm excited but so nervous. It's okay, you know what? It's the same thing. Nervous and excitement is exactly the same thing. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, oh, fever. Noel, for me, that's probably exactly the same as you would do in any gig that you just done. You know, it was quick, it was nice, but I'm not going to be saying in 30 minutes' time, I heard something or saw something I've never heard before. It's a huge accomplishment for you, so be proud. Yeah. Here we go, baby. Hello. Hi, young lady. Hi, What's your name? Laura. Laura. How old are you, Laura? I'm 13. 13. Are you a singer? Yes. Yes. And have you been doing this for a long time? Well, my mom always liked to sing, and, she saw that I liked it too, so she helped me practice and pick out the songs, and here I am. Oh, really? Yeah, Are you nervous? I'm nervous. Are you nervous? I don't know, I just see so many talented people, and, just... She's gonna do great. I feel it. All you got to do is sing the song that you picked out, okay? Thank you. All right. She's 13.
were nervous? How do you feel now? Relieved. Heidi? You are born with such a gift. It is unbelievable. I could not stop smiling. Like, you put me in the best mood. Wow. Loved it. Thank you. Simon. That didn't just happen. Honest to God, you came out like a jelly. I didn't think you were going to be able to talk. And then I'm thinking to myself, oh my God, if she starts to sing, this is not going to work. And then that just happened. I have never heard anything like that in all the years I've been doing this show. Seriously. It was unbelievable. Hear Simon say that. And what made it even better is the fact that you are such a sweet person, so humble, not even aware of how amazing you are. Thank you so much for coming on this show. That was really, really, really special. Amazing. You literally made all my hairs stand up on end, and you're only 13 years old. And you know what? I think that this show is going to completely change your life. And I'm going to change your life right now. Incredible. Oh my God. Well done, you're amazing. Absolutely amazing. She's going straight through to the live shows because of Mel B, ladies and gentlemen. Because of you. Because of you. You are so special. Isn't she special? This is all for you. I'm shaking. You're shaking. Everybody up here is shaking. Give it up for her one more time. Well done. Well done. Go and enjoy yourself. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. What just happened? How's it feel? Oh my God, it's so amazing. Love her. She's great. She's great. She is. This has been a dream come true. I mean, I've been waiting for this for so long. Yes. Yeah. Katakan rendah hati. Katakan rendah hati. Berapa banyak yang merinding lihat video klip ini? Yang nggak merinding nggak punya perasaan. Haleluya. Katakan pada kiri kanan saudara, katakan ada harapan, bilang. Katakan, jangan meremehkan apa yang ada pada dirimu, katakan. Katakan pasti bisa. Katakan jangan putus asa. Lihat matanya, katakan jangan coba-coba bunuh diri, bilang. Haleluya. Semua diberkati? Amin. Rendah hati ini sesuatu yang menarik. You see, contohnya kita ngambil dari the millennials. Anak kecil. Orang dewasa perlu belajar juga. Kalau rendah hati, waduh luar biasa. Dia pasti diangkat. Kita lihat di sini catatan mengenai percaya pada Tuhan. Kita belajar dari Abraham. Roma 4:17-21 berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Sama-sama katakan, telah kutetapkan.
Sengaja saya garis bawahi, telah kutetapkan, ini bicara soal Bapa di sorga, Tuhan Yesus sudah memberi janji, dan janji ini sudah berlaku sampai hari ini. Katakan amin. Telah diberkati, katakan amin. Telah disembuhkan, katakan amin. Telah diturunkan mujizat, katakan amin. Saudara dan saya akan menjadi banyak bangsa. Bapak banyak bangsa bicara soal berkat, berkelimpahan, katakan amin. Di hadapan Allah, padanya ia percaya. Kata kuncinya adalah percaya. Katakan percaya. Katakan percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada? Apa yang tidak ada menjadi? Yang sakit menjadi sembuh. Yang miskin menjadi kaya. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini pun saya masih ditanya oleh saudara saya dari kaum seberang. Kenapa saya menjadi orang Kristen? Puji nama Tuhan Yesus, makin ditanya makin mantap jawabnya. Dua hal. Nomor satu, saya percaya pada Tuhan Yesus. Katakan amin yang setuju. Yang kedua, saya percaya pada firman Tuhan. Katakan amin. Dua hal ini tidak bisa memisahkan saya kemanapun saya pergi. I believe in Jesus. Yang kedua, I believe in the word of God. Percaya pada firman Tuhan. Katakan amin. Maka kita lanjutkan berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ini ayat yang ke-17. Yang tidak ada menjadi ada. Kata kuncinya adalah percaya. Amin. Kemudian kita lihat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Simak ini baik-baik. Sekalipun aku datang ke gereja, nggak tahu deh ntar bakal terjadi apa. Kali-kali aja ada mujizat. Simak ini baik-baik. Banyak orang Kristen demikian sikapnya. Namun, katakan namun. Simak baik-baik, Abraham berharap, katakan berharap. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara di sini punya harapan, katakan amin. Dan percaya, katakan percaya. Katakan aku berharap, aku percaya. Simak baik-baik. Dikatakan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, katakan telah difirmankan. Bicara dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikian nanti banyaknya berkat-berkatmu. Katakan amin. Oh, puji nama Tuhan Yesus. Simak 19. Imannya, katakan iman. Iman adalah percaya. Imannya tidak menjadi lemah. Oh, ralabashika, ralabashanda, ralabatakara, ralabashanda. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Iman saudara tidak menjadi lemah. Katakan haleluya. Dan dikatakan di sini, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, pada dasarnya aku ini lemah, bebanku ini sudah terlalu berat, cukup lama aku memikulnya, apalagi dari tahun ke tahun. Perhatikan sini, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, sudah terlalu lama, bahwa rahim Sarah telah tertutup, kesannya no way out, kesannya sudah nggak ada jalan keluar sekali lagi, sudah tertutup habis. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan saudara saat ini yang kesannya sudah tertutup, tidak ada jalan keluar, walaupun sudah lama saudara pikulnya, menjadi lemah adanya. Kita simak ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, katakan janji Allah, ini yang saudara harus percaya. Saudara, saya berdoa tidak menjadi bimbang, katakan amin. Karena ketidakpercayaan, malah saudara hari ini diperkuat dalam imanmu dan memuliakan Allah. Beri kemuliaan bagi Dia. 21 berkata dengan penuh keyakinan. Bukan hanya keyakinan, in the fullness of your faith. Oh, haleluya. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dia punya kuasa, Dia punya janji. He will do it for you. Oh, haleluya. Amin, saudara. Kita rangkumkan 1, 2, dan 3. Lihat cara Abraham, klik sekali. Yang pertama, Abraham percaya menurut yang telah difirmankan. Ikuti saya. Aku percaya menurut yang telah difirmankan. Amin. Yang kedua, Abraham tidak berjalan dengan penglihatan. Ikuti saya. Aku tidak berjalan dengan penglihatan. Artinya apapun suara di luar sana, apapun telepon yang berdering, apapun gambaran yang kita lihat, berita yang kita dengar, tidak terpengaruh, fokus kepada Tuhan Yesus. Ikuti saya tidak lagi melihat besarnya akan masalahku.
Saya tidak lagi melihat besarnya akan kebutuhanku, tetapi saya melihat besarnya akan Tuhan Yesus dan segala kesanggupannya. Aku percaya, aku terima. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Abraham memuliakan Tuhan. Ikuti saya memuliakan Tuhan. Ini bicara soal intim bersama Dia. Haleluya. Amin. Terus lebih intim lagi bersama Dia. Ibrani 10:35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Katakan amin. Wow. Semua diberkati? You see, saya suka, tetapi ada satu bagian yang kok saya masuk putaran yang sama terus. You go to church every Sunday. Hari Sabat, saya pun demikian. Pelayanan saya. Nah, seringkali kita menggunakan kata kebenaran. Katakan kebenaran. Katakan kebenaran. Ini menarik sekali. Kita buka sebentar di sini. Berikutnya. Matius 6:33 adalah ayat hafalan. Yuk kita baca bersama. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sengaja saya highlight dengan warna kuning kebenarannya. Katakan kebenarannya. Banyak kita mengklaim kita adalah orang Kristen. Sudah mencari kerajaan Allah. Ini kan hari Minggu, apa salahnya? Saya kan ke gereja. Perpuluhan saya juga membeli. Dan juga saya ngasih juga bantuan banyak orang. Saya berdoa pagi, siang, dan malam. Saya baca Alkitab. Saya berlutut. Itu adalah kerajaan Allah. Tapi di sini kita curiga. Kok ada kata kebenarannya? Menarik sekali. 2 Timotius 3:14a. Baca 3, 2, 1. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Katakan aku telah terima. Katakan aku yakini. Saudara, kata kebenaran di sini perlu kita gali lebih dalam. Aku sudah ke gereja. Aku memberi persembahan, aku memuji menyembah Dia, aku berlutut, apa kurangnya? Nih Kristen nih. Tuhan mengatakan dan kebenarannya. Nah, saudara yang memegang Alkitab Keluaran Lai, Lembaga Alkitab Indonesia, di belakangnya sana ada kamusnya. Kamusnya tulisannya demikian. Kebenaran Allah ialah usahanya, katakan usahanya. Bukan usaha saudara. Ini luar biasa, ini yang menyebabkan saya nyebrang menjadi anak Tuhan. Ini yang menyebabkan saya menjadi orang Kristen. Karena selama ini saya mencari. Tetapi di dalam kekristenan Bapa mencari anak, bangganya bukan main. Katakan amin. Saudara, setiap saat dicari oleh Bapamu di sorga, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Come on. Usahanya untuk apa? Membenarkan dan menyelamatkan orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. We are all sinners. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Artinya apa? Baca dengan suara yang lantang yang berwarna kuning. 3, 2, 1. Sekali lagi. Yang mengerti beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. You see, I go to church. Aku melakukan ini, ini Kristen loh. Tapi pertanyaannya, apakah sudah memiliki hubungan yang seharusnya dengan Allah? Maka judulnya tadi bicara soal apa? Intim dengan Allah. Oh, haleluya. Lalu kita mengatakan, iya juga sih, ngerti kok. Tapi kenapa sulit? Lagi-lagi firman Tuhan yang ngebantu untuk ngebongkarnya. Kenapa sulit? Kerajaan surga sudah kebenarannya, kenapa sulit? Berikutnya. Roma 7 menceritakan sesuatu yang menarik di sini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Now watch this. Di dalam batinku I love the word of God. Aku suka Alkitab, ini bagus, aku suka. Berikutnya, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, inside me, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan. Oh, haleluya. Akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Saudara,
Saya keliling, saya banyak jumpa dengan hamba-hamba Tuhan. Judulnya keren. Penampilannya waduh luar biasa. Kulitnya menonjolkan kekudusan, tapi di sini ada lagi berjuang. Dan saya harus berkata, siapa itu? Saya nomor 1. Saya harus melakukan satu pengakuan dosa. That was me. Ada hukum lain yang masih berjuang. Mungkin bicara soal suka bohong, bicara soal masih curang, bicara soal sombong, maka nggak salah kalau tadi ingatkan, rendahkanlah hatimu. Amin. Kita berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 berikutnya. Baca bersama, ini pengakuan dosa, 3, 2, 1. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Puji Tuhan kita membaca dan kita percaya dan itu adalah kita masing-masing. Dan berita baiknya ayat 25 baca dengan suara yang lantang 3, 2, 1. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Only Him, hanya Dia yang bisa membebaskan kita. Katakan amin. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum, malah kesannya rohani banget. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini kalau mobil ngegas sama ngerem. Panas, basep. Bisa gak kuat lagi. Lalu apa yang harus kita perbuat? Ibrani 10:22. Karena itu marilah kita menghadap dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Roh Kudus luar biasa. Dia tuntun kita pas waktunya. Masih ada satu lagi. Satu video klip maksudnya besar. Puji nama Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau sukacita? Termasuk saya. Bahasa kerennya joy. Everybody say joy. Katakan joy. Alright, joy itu adalah prioritas dalam hidup kita. J adalah untuk apa? Jesus. Itu nomor 1. It's not your hubby, it's not your wife, it's not your child. It's Jesus, it's not your money. It's Jesus. Katakan amin. Kemudian kita semua adalah pelayan Tuhan. Katakan others, katakan others. Untuk orang lain. Oh, puji nama Tuhan Yesus. Kita masih peringkat nomor 3. Kalau kita bisa menyusun pola hidup kita begini, oh puji nama Tuhan Yesus. You will find joy. Beritakanlah kabar baik dan keselamatan. It's all about Jesus. Wow, puji Tuhan. Nah saudara, kita adalah minoritas di negara Republik ini. Tetapi makin kesini kita perlu ralat bahwa kita adalah sebetulnya bukan minoritas, kita adalah minoritas yang sedang bertumbuh. So, tadi dikatakan Tuhan Yesus masih diam di sorga. Sampai pemulihan itu terjadi. Kapan? Nggak ada yang tahu. Ukurannya siapa? Nggak ada yang tahu kecuali Dia yang tahu. Tapi saudara dan saya punya tugas. Untuk memberitakan berita baik. Katakan amin. Berita keselamatan. Katakan amin. Langsung seketika saudara dapat bisikan. Iya tapi itu kan nggak gampang, enak aja. Nasib gue ntar bagaimana? High risk. Mendekat dengan Tuhan. Dia kasih tunjuk yang cara ajaib. Saya akhiri dengan satu video klip. Menarik sekali. Buka hati, buka pikiran. Simak baik-baik. Ini dalam bahasa Spanyol. Saudara akan susah mengertinya. Tapi lebih susah mengerti bahasa roh. Maka ikutilah. Bukalah. Ada terjemahannya. Silakan multimedia. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien.
¿Sabe una cosa? ¿Eh? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, que tenga buen día. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Imam-imam musik boleh kembali ke tempat. Haleluya. Semua diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Lebih dekatlah dengan Tuhan, Dia akan ungkapkan rahasia-rahasia surgawi. Amin. Seringkali kita tidak tahu, kita tidak memahami dibawanya kemana, tujuannya kemana. Gereja ini memiliki DNA pray, praise, and worship. Kita perlu worship Dia lebih banyak lagi, supaya kita tahu bahwa dengan intim dengan Dia, itu membawa satu situasi kondisi yang berbeda sekali. Thank you, Jesus.